penanganan pandemi COVID-19, Menteri Haji Arab Saudi meminta umat Islam di seluruh dunia untuk menunda sementara rencana ibadah haji. Namun pemerintah Arab belum memutuskan akan tetap menyelenggarakan haji atau tidak. Hal ini pun dilakukan setelah sebelumnya pemerintah Arab Saudi menghentikan penerbitan visa umroh. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kementerian Agama, Bapak Oman Fatur Rahman. Selamat siang, Pak. Pak, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan Menteri Haji Arab Saudi terkait dengan imbauan penundaan rencana menjalankan ibadah haji? Ya, selamat siang Mbak Maitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin kami klarifikasi adalah yang disampaikan oleh Menteri Urusan Haji dan Umroh itu bukan permintaan penundaan rencana haji. Sama sekali bukan, tetapi permintaan penundaan pelaksanaan kontrak layanan haji di Arab Saudi. Nah, ini berita ini disampaikan oleh Yang Mulia Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi pada tanggal 31 Maret kemarin ya, ketika wawancara dengan salah satu TV di Arab Saudi. Jadi Yang Mulia Muhammad Saleh Banten pada saat itu menjelaskan bahwa kalimatnya itu kalau boleh saya bacakan ya. Siap, silakan Pak Oman. Nahnu talabna minal ikhwanil muslimin di jami'id dual wal alam at-tarayyus fi amali ayyuqud. Jadi kata kuncinya itu pada at-tarayyus. Kami meminta untuk penundaan pelaksanaan kontrak layanan. Nah, dalam hal ini layanan haji yang dimaksud adalah layanan akomodasi, layanan catering, layanan transportasi. Itu semuanya sudah disiapkan sebetulnya lobby-lobbynya, tetapi jangan dibayar dulu uang mukanya. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya respon Kementerian Agama juga kita memang sudah menyelesaikan lobby-lobbynya, persiapannya untuk layanan-layanan itu, tapi kita tidak membayarnya terlebih dahulu. Berarti kalau untuk penyelenggaraan dari ibadah haji ini sendiri di tahun ini masih belum ada keputusan ya Pak Oman, apakah akan terus berlanjut atau justru ditunda? Betul, belum ada. Jadi kalau untuk haji kan bukan ditunda karena kan memang hanya ada di musim haji ya, tidak betul. Bisa seperti berarti umroh ditiadakan begitu ya? Bulan depan. Jadi pilihannya itu kan hanya dua. Yang pertama penyelenggaraan ibadah haji ini dilaksanakan gitu. Mudah-mudahan situasi sudah normal. Yang jelas dari wawancara Menteri Haji dan Umroh di Saudi itu, pemerintah Arab Saudi sekarang sedang fokus betul untuk melakukan misi kemanusiaan sampai jemaah umroh yang masih tertinggal di sana juga kan difasilitasi untuk dikembalikan itu ya. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua kan ya hajinya memang ditiadakan kalau memang situasinya belum membaik gitu. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu ya menyiapkan saja mitigasi dari kedua pilihan itu. Kalau sejauh sampai sekarang ini belum ada kepastian ya. Baik, Pak Oman, yang paling terdampak salah satunya ini pasti adalah mereka yang menjadi jemaah calon haji ya Pak ya, yang rencananya memang akan berangkat pada tahun ini. Nah, ini bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, bagaimana bentuk komunikasi, pendekatan, dan apa rencananya kepada mereka yang menjadi jemaah calon haji yang harusnya berangkat pada tahun ini jika memang jadinya bisa dilaksanakan ibadah hajinya? Ya, sebetulnya konsep mitigasi yang detailnya itu masih kami godok, kami rumuskan, kami konsultasikan dengan Pak Menteri Agama, Pak Purroji, mendengar arahan beliau bagaimana begitu detailnya. Nah, nanti minggu depan insya Allah akan kami konsultasikan juga dengan Komisi 8 di DPR. Tetapi kira-kira misi utamanya sesuai pesan Pak Menteri Agama adalah kalaupun ada terjadi pembatalan atau peniadaan ibadah haji, itu kita harus bisa menjamin jemaah, jangan sampai jemaah dirugikan. Nah, bentuknya itu misalnya kan sekarang untuk pelunasan BP kan tetap dilakukan meskipun dengan cara non teller. Nah, kalau seandainya nanti ternyata haji ditiadakan, maka biaya pelunasan itu bisa dikembalikan kepada calon jemaah. Nah, kemudian untuk layanan manasiknya itu diganti dengan layanan-layanan yang tidak mengakibatkan kerumunan.
Berarti sejauh ini apakah sudah ada gambaran rencana Pak, para jemaah calon haji ini akan berangkat mungkin kalau kita bicara tahun ini tidak ada ibadah haji. Apakah kemudian artinya mereka akan berangkat pada tahun depan atau seperti apa Ya, Pak kira-kira teknisnya Pak? ya betul. Jadi yang kami rencanakan, yang kami sedang godok itu begitu rencananya. Kalau seandainya gagal itu berarti calon jemaah haji tahun ini itu akan diprioritaskan pada pemberangkatan tahun depan dengan catatan tentu mereka tidak mencabut biaya pendaftarannya. Artinya nomor porsinya tetap terjaga gitu ya. Kalau hanya diambil biaya pelunasannya tidak apa-apa. Tetapi nomor porsinya itu akan tetap ada di dalam Siskohat kami, kemudian dalam sistem kami, kemudian nanti tahun depan itu akan diprioritaskan. Tentu memang ada konsekuensinya. Calon jemaah haji yang seharusnya itu berdasarkan nomor porsi itu tahun depan, berarti kan mundur ke tahun berikutnya. Nah ini yang terus kita komunikasikan ke masyarakat saya kira. Iya, sebenarnya tadi saya ingin bertanya lanjutan terkait hal itu sih Pak. Apabila yang harusnya berangkat tahun ini kemudian diberangkatkan tahun depan, itu artinya akan mempengaruhi kan ya Pak ya, calon-calon jemaah haji lainnya yang harusnya berangkat tahun depan berarti ya Pak ya? Ya, ini kan force major ya, ini keadaan kahar yang sangat tidak kita kendaki bersama, sehingga ya ketika terjadi membutuhkan pengertian kita semuanya. Dan sejak sekarang pun Kementerian Agama memang sudah meminta kepada masyarakat selain berdoa, mudah-mudahan segera selesai wabah ini, juga meminta supaya ya tentu menyiapkan mental juga seandainya haji ini memang ditiadakan. Toh di dalam sejarah Islam selama ini juga memang kan pernah juga beberapa kali ada musibah gitu ya, sehingga ibadah haji ini sempat tidak ada atau berkurang setidaknya. Nah itu harus kita siapkan juga kemungkinan terburuknya. Tapi sejauh ini Pak Oman, apakah sudah ada komunikasi Pak terkait dengan dampak dari kuota haji? Apakah jika memang ini kan bentuknya force major ya Pak ya? Apakah kemudian nanti bisa lebih fleksibel begitu, jadi kuota untuk haji tahun depan bisa lebih banyak begitu untuk Indonesia atau untuk negara-negara lainnya juga? Dampak dari apa yang terjadi tahun ini? Tergantung perkembangannya. Sebetulnya kalau dalam hal kuota, Bapak Menteri Agama Pak Fahru Rozi kan juga tahun ini itu sudah mengajukan penambahan 10.000 ya sebetulnya. Dari awalnya 221.000, kita meminta tambahan 10.000. Dan sudah dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh juga. Dan bahkan tahun lalu saya masih ingat Kementerian Haji dan Umroh itu, pihak pemerintah Arab Saudi, itu menjanjikan ada satu wilayah tertentu di Mina khususnya yang memang mau diperlebar untuk calon jemaah haji Indonesia. Tetapi kan kita semuanya belum tahu perkembangannya. Bahkan bisa sebaliknya sebetulnya, kalaupun misalnya ya tahun ini tetap bisa diselenggarakan ibadah haji, ada juga kemungkinan kuotanya itu malah berkurang. Jadi bisa diberangkatkan tapi tidak bisa sepenuhnya 100% misalnya. Kan itu mungkin saja. Mengapa? Karena untuk sekarang itu syarat istitoah kesehatan, mampu sehat, itu kan juga kriterianya bukan lagi istitoah yang biasa, tetapi sehatnya itu terutama dalam konteks COVID-19 ini ya. Jadi bisa saja yang daerah tertentu yang merah misalnya, kemudian calon jemaah hajinya itu jadi berkurang, sehingga tidak bisa berangkat gitu. Semua kemungkinan sudah kita coba antisipasi, nanti kami komunikasikan dengan teman-teman di Komisi 8 DPR. Iya baik. Pak Oman, terakhir sebelum kita menutup perbincangan pada siang hari ini, apa yang kira-kira ingin disampaikan dari Kementerian Agama kepada para calon jemaah haji yang mungkin sekarang sedang berdebar ya Pak ya, sedang deg-degan apakah bisa berangkat atau tidak, apa Pak kira-kira yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Yang ingin kami sampaikan, kan ibadah haji itu salah satu puncak spiritual bagi setiap muslim ya. Nah, kami ingin mengajak untuk mari kita lebih lebih pertajam lagi spiritualitas kita. Maksudnya beragama dengan secara batinnya, secara spiritual kita berdoa. Mudah-mudahan tentu bukan hanya hajinya yang bisa dilaksanakan, tetapi mudah-mudahan memang wabahnya ini secara keseluruhan selesai. Saya kira para calon jemaah haji mafhum betul bahwa bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Kami menghimbau, mari kita berdoa, doa yang
yang disampaikan itu bisa doa ucapan tentu saja, tapi juga doa dalam bentuk kepatuhan terhadap apa yang disampaikan oleh para ahli medis dan juga oleh pemerintah soal physical distancing misalnya. Kami menghimbau untuk disiplin, karena semakin cepat kita, semakin disiplin kita mematuhi itu, maka semakin cepat ibadah kita juga akan normal mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak Pak Oman sudah bergabung pada Ya, siang hari ini sama-sama, bersama Mbak CNN Putri. Indonesia Terima Breaking kasih. News. Kita masih tunggu terus ya Pak ya, rencana nanti Baik. bagaimana mekanisme yang akan diajukan untuk kemudian didiskusikan dengan Komisi 8 DPR RI. Kita tunggu Insya bersama ya Allah. Pak Oman ya, Baik, update ya. selanjutnya. Terima Terima kasih kasih, Mbak banyak Pak Maitri. Oman, jaga terus kesehatan Anda Pak.